Penghuni lain di rumahku. Bagian pertama. Berawal dari kisahku dulu waktu umurku masih 12 tahun. Ayahku membangun rumah di pinggir jalan. Biasanya di kampungku sebelum membangun rumah selalu mengadakan ritual potong ayam jantan di tengah-tengah penanaman batu pertama rumahku. Keluargaku berasal dari Minang. Setiap ada yang bangun rumah, selalu mengadakan ritual penanaman batu pertama. Waktu itu ketika melakukan penanaman batu pertama kami akan bertanya juga kemana arah pintu depan agar tidak terjadi pantangan. Kebetulan yang bantu melakukan ritual potong ayam jantan adalah mama ayah atau adik dari kakekku. Mak hitam, kemana mau diarahkan pintu depan yang paling bagus, Mak? Tanya ayahku, agar tidak terjadi pantangan. Kalau saya lihat, bagus arahnya menghadap matahari keluar, karena saya lihat arah matahari terbenam itu tempat jalannya orang halus kemanakan, kata mama ayah. Seperti apalah modelnya, Mak? Rumah orang di sini semua menghadap ke arah matahari terbenam, jawab ayah sedikit bingung. Jika kalau tidak, kenapa sama keponakan arah ke sana? Jadi saya mulai tanam batu pertama. Didarahkan ke sekeliling lagi, tapi ia pesan mama nanti jangan sampai menyesal kemudian. Begitulah pesan mama ayah memperingati. Kemudian rencana pembangunan rumah dimulai hingga 1 bulan kemudian. Akhirnya rumah kami siap untuk dihuni. Kemudian rencana pembangunan rumah dimulai hingga 1 bulan kemudian akhirnya rumah kami siap untuk dihuni. Kamar di rumah kami ada 3, 1 buat ibu dan ayah. Kakak tidur sendiri sedangkan aku tidur berdua dengan adikku, tapi tempat tidur kami terpisah. Seperti biasa, setiap sore aku dan kakak duduk manis di teras rumah. Kakakku paling senang duduk di bawah pohon jambu air, sedangkan aku lebih nyaman duduk di kursi depan rumahku. Tapi aku perhatikan kakak sepertinya tak menyimak aku yang bicara dari tadi. Kakakku seperti memperhatikan sesuatu, seolah-olah mencari-cari sesuatu dan nampak gelisah. Kakak, lihat apa ya? Dari tadi bicara tidak didengar sambil menyipkan mata karena heran. Itu dari tadi kakak lihat ada anak kecil dari belakang rumah saya, tapi kenapa tidak muncul ke depan rumah saya? Biasanya setiap orang lewat rumah saya kan tembus di depan rumah. Di sini jalan pintas, kenapa kok tidak datang di depan, kata kakakku. Anak bibi Era dilihat sama kakak enggak? Kan biasanya bibi Era sama keluarganya numpang mandi di rumah, jawabku. Ya, bibi Era dia adik ayahku yang berjualan di pinggir jalan raya, tepat di depan rumahku. Beliau juga punya anak kecil umur 6 tahunan. Setiap hari bibi numpang mandi di rumah karena dia enggak punya kamar mandi di warungnya. Tidak mungkin, Wi. Kalau anak bibi Era lewatlah dia dulu dari depan. Kalaupun dari belakang ke sumur, jelas pintu belakang saya kunci di mana masuknya ke rumahnya, kata kakak mengingat tadi pintu belakang rumah memang dikunci. Iya enggak kak, cepat masuk ke dalam rumah lagi lah, hari mau maghrib. Pantangan buat saya duduk di luar ini. Emangnya
seperti apa bentuk anak kecil tadi dilihat sama kakak? Tanyaku sambil berjalan masuk ke rumah, tetap penasaran dengan apa barusan yang kakak lihat. Dia rambutnya botak, pakai baju muslim seperti anak-anak pergi mengaji. Tuh tapi lari dia cepat, kakak lihat. Itu heran, kak kenapa enggak datang di depan rumah. Lari aja cepet itu tadi. Sambil minum air putih kakak mengingat-ingat. Ih, sudahlah kak, takut Wi mendengarnya, jawabku sambil duduk di kursi tamu. Tumben takut, biasanya berani. Pergi ke kamar mandi aja tengah malam sendirian berani. Kenapa kau mendengar cerita kakak takut? Ledek kakakku. Aku hanya senyum-senyum sambil minta ditemani sama kakak ke kamar mandi, mau ambil wudhu, dan kakak pun menemaniku. Ketika mau memakai mukena di kamar kakak, aku mendengar jelas suara Bibi Era memanggil dari belakang rumah. Wi, buka pintu, Bibi mau mandi. Sambil biasa suara Bibi Era numpang mandi lewat belakang rumah. Iya Bi, tunggu sebentar, jawabku teriak sambil lari. Alangkah terkejutnya aku tak melihat sosok Bibi Era, padahal tadi jelas-jelas suaranya di telingaku. Aku pun buru-buru menutup pintu dan lari ke kamar kakak. Karena aku ngos-ngosan di kamar dan seperti orang kaget, kakak pun bingung melihatku. Kenapa Wi, seperti orang habis melihat hantu saja? Kata kakak sambil heran melihatku yang sedang tarik nafas. Dengan menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan, aku pun menceritakan hal yang aku alami barusan. Kakak pun sama halnya denganku terkejut karena dia tidak mendengar suara Bibi Era. Kata kakak, tak usah dihiraukan, dan menyuruhku untuk baca Al-Quran. Karena kakak lagi berhalangan, biasanya kami selalu berdua baca Al-Quran. Kakak selalu mengajariku, tapi sekarang aku sendiri di kamar kakak. Ketika mulai dengan suara yang lantang, aku melihat kucing sambil meong-meong. Sorot matanya begitu tajam ke arahku, seolah-olah menyuruhku untuk berhenti. Aku tak menghiraukannya. Malahan suaraku semakin kukeraskan. Kucing itu pun lari ke arahku tiba-tiba. Tiba-tiba kucing kesayangan adik lari ke arahku yang sedang duduk baca Al-Quran di atas tempat tidur. Kemudian tangannya menutup mulutku secara tiba-tiba dan terus meong-meong. Aku pun terkejut dan lari keluar kamar. Kebetulan ada ayah lagi duduk di ruang tamu. Ya, kucing Sirio kenapa takut Wi mengaji, dia lari ke arah Wi, dia tutup mulut Wi ya, kataku sambil ketakutan. Mungkin suara Wi terlalu kencang, enggak sakit telinga kucingnya tuh, jawab ayah sambil tertawa. Begitulah ayahku, selalu enggak bisa diajak serius, tapi bicara dengan anaknya selalu bercanda. Pergilah cepat sholat, biarlah kucing itu, jawab ayahku. Aku pun hanya bisa menurut dengan ayah. Tepat pukul 9 malam, kami sekeluarga pun tidur. Jam 12 malam, aku pun terbangun dan kaget kenapa ada kakak tidur di bawah kakiku. Kebetulan karena rumah kami belum 100% selesai, jadi pintu kamar bisa dibuka dari luar. Kunci kamar pun terbuat dari kayu dan bisa diputar-putar. Anak tahun 90 pasti tahu seperti apa bentuknya. Aku pun membangunkan kakak kenapa dia tidur di kamarku. Kakak, kenapa tidur di sini? Sambil menepuk pipi kakak perlahan.
Wih, kakak takut. Di kamar kakak jendela bunyi-bunyi seperti orang manjat dinding, tapi digaruk-garuk. Jawab kakak membisikkan telingaku. Masa sih kak? Kenapa nggak terdengar di kamar Wi? Kan kamar saya dekat. Jam berapa bunyinya terdengar sama kakak? Jawabku, karena memang kamar kami berjejer. Tidur seperti orang pingsan itu terdengar sama Wi dari jam 10 malam sampai sekarang. Kalau nggak percaya temenin kakak tidur, tapi kalau suaranya ada kakak lari saja, kata kakakku agar aku percaya. Besok sajalah kak, Matawi ngantuk. Ceritakan saja sama ayah besok. Emang sudah berapa kali terdengar sama kakak, masih sambil berbisik. Sering, tapi awalnya kakak acuh saja, lama-lama makin keras suaranya. Apalah itu, kak takut nanti terbuka jendela itu sama dia. Kalau maling nggak bisa masuk jendela itu kan berpagar besi, tapi kalau ngeri, kata kakak panjang lebar. Sudah kak, hari sudah malam, cukup kamar kakak sajalah, jawabku sambil tarik selimut. Kami pun tidur sambil berpelukan. Esok paginya kakak pun menceritakan kejadian aneh yang dia alami di kamarnya semalam, dan ayah pun tidak percaya dengan cerita kakakku. Kakak hanya bisa diam setelah itu. Kebetulan sekarang libur panjang sekolah. Setiap libur adik sepupuku bernama Putri, 1 tahun lebih kecil dari datang berlibur ke rumahku. Aku pun tidak jadi menemani kakak tidur di kamarnya karena ada Putri yang menemani kakak. Aku dan kakak sepakat tak menceritakan kejadian malam kemarin agar Putri tidak takut. Aku, Putri, dan adikku Rio bermain di pinggir rel kereta api. Karena di belakang rumah kami ada rel kereta api. Kami main lempar-lempar batu ke arah sungai kecil yang ada di pinggir rel kereta api. Setelah puas bermain, sorenya kami pun bergantian untuk mandi. Aku dan Rio sudah selesai mandi, sedangkan Putri belum juga mandi. Put, kenapa nggak mandi? Nanti sebentar lagi maghrib loh, kata ibuku yang heran karena Putri dari tadi duduk manis di dapur. Iya tante, sebentar lagi. Ada bapak-bapak numpang ke sumur tadi. Itu, Put, tunggu dulu bapak itu selesai, kata Putri. Bapak-bapak siapa numpang mandi, Put? Cobalah panggil, emang dari tadi dia di sumur itu, jawab ibu dan langsung menuju kamar mandi, kemudian mengetuk pintu kamar mandi. Tok, tok, tok. Tidak ada sahutan dari dalam kamar mandi. Ibu dan Putri pun heran karena tak ada jawaban sekalipun. Maaf pak, sudah selesai bapak di sumur. Ini anak saya mau mandi pak, sebentar lagi maghrib, teriak ibu di depan kamar mandi itu. Namun tetap tidak ada jawaban. Pak, saya buka pintu sumur ini lagi ya. Kalau tetap nggak ada jawaban juga pak, jawab ibuku, tapi masih belum direspon. Put, tante buka saja pintu ini, sepertinya nggak ada orang di sumur, jawab ibuku membuka. Nggak kenapa tante. Put penasaran pula, kata Putri sambil ngambil kursi kecil untuk memanjat dari luar. Karena pintu kamar mandi terbuat dari kayu sebatas dada orang dewasa dan kuncinya pun terbuat dari kayu. Dengan mudah Putri membuka pintu itu dari luar. Betapa kagetnya ibu dan Putri karena tak ada orang di dalam kamar mandi, padahal pintu tadi tertutup. Astagfirullah tante, sangat jelas itu tampak sama Put. Bapak-bapak ke sumur tadi, kenapa kok hilang dia tante, teriak Putri karena kaget. Iya, nggak ada orang di dalam Put, padahal pintu kamar mandi tertutup. Seperti apa model bapak-bapak itu Put?
jawab ibuku tak kalah kaget. Tubuhnya besar, tinggi, rambutnya sedikit panjang, tapi bajunya seperti biasa saja, Tante, kata Putri mengingat ciri-ciri bapak tadi. Put, pergilah mandi lagi, nanti maghrib biar Tante temenin di luar. Sudahlah, jangan diingat berdiri-diri bulu kuduk, Tante mendengarnya, kata ibuku menyuruh Putri untuk segera mandi. Selesai Putri mandi, dia pun berlari ke kamar dan meninggalkan ibuku sendirian di dapur. Ketika ibu berjalan mau ke ruang tamu, terdengar suara air di kamar mandi. Ibu pun penasaran, ingin melihat apa ada di kamar mandi orang. Ketika menuju pintu kamar mandi, tak ada apa-apa di sana, dan ketika ibu pergi, terdengar lagi bunyi air di dalam sumur. Ibu pun memberanikan diri untuk mengintip ke dalam sumur. Bunyinya seperti ada ikan loncat-loncat. Dan pas dibuka, ketika ibu membuka pintu sumur yang terbuat dari seng bekas, air sumur tidak bergerak sama sekali. Ibu pun menutup sumur itu kembali dan pergi keluar. Ketika di dapur, pintu kamar mandi itu tertutup sendiri dengan kerasnya. Karena tadi sore ibu mengalami hal yang sama, ibu pun berlari ke kamar dengan panik. Sambil mengucapkan asma Allah, ibu tidur dengan menutupi tubuhnya dengan selimut. Malam harinya, seperti biasa, aku selalu terbangun dan kaget lagi. Ada kakak beserta Putri tidur di bawah kakiku. Mereka berpelukan seperti orang ketakutan. Aku pun heran dengan tingkah mereka seperti melihat hantu saja. Ngapain Kak di sini? Tidur sama Putri sempit. Depan ini termuat 2 orang saja, jawabku heran sambil menepuk-nepuk pipi mereka pelan-pelan. Jendela kakak berbunyi lagi, semakin keras terdengar. Itu kakak lari sama Put. Itu si Putri katanya melihat orang di atas loteng, di sela-sela lubang kecil. Seperti ada mata warna merah. Itu kami lari ke sini tidur, jawab kakakku pelan sambil tarik selimutku karena takut. Iya Kak, Put takut. Besok Put pulang saja. Takut main ke sini. Sekarang numpang tidur di sini Kak. Put gak mau tidur di kamar Kak Ica, jawab Putri ikut-ikutan tarik selimut. Karena aku pun orang yang penakut, kami bertiga saling berpelukan dalam selimut. Adikku Rio bangun karena suara kami yang ribut. Kenapalah kalian ini berisik saja dari tadi, kamarnya ada, kata Rio heran. Kami pun tak menghiraukan Rio dan kembali tidur walau keadaan sempit. Keesokan paginya, aku melihat ibu sakit demam tinggi dan pergi berobat dengan ayah. Setelah ibu pulang, Putri pun pamit kepada ayah dan ibuku untuk pulang. Pak, Put pulang lagi. Takut di sini tidur. Kamar Kak Ica bunyi-bunyi seperti orang manjat-manjat atau garuk-garuk jendela. Di loteng nampak mata berwarna merah, jawab Putri sambil gendong tas di bahunya. Kenapa cepat sekali pulang? Baru sehari sudah pulang saja. Itu Tante sakit pula. Temanin dulu Tante di sini, Put, jawab ayah heran. Tidak Pak, Putri mau pulang saja. Takut Pak, nanya Putri mau pulang. Ayah pun mengizinkan Putri untuk pulang ke rumahnya. Aku pun mengantarnya ke jalan raya untuk menunggu angkot datang. Aku pun berpikir emang ayah tidak pernah dapat kejadian aneh seperti yang dialami kakakku. Aku beneran tidak tahan dengan semua kejadian setiap malam yang aku alami. Bagaimana tidak, makhluk itu entah seperti apa selalu menerorku setiap malam. Makhluk itu seolah-olah ingin masuk ke kamarku. Untung jendela kamar aku letakkan Al-Quran, jadi dia tidak bisa masuk ke kamarku.
Setiap aku ceritakan ke ayah, selalu beliau tidak percaya dengan ceritaku. Padahal setiap malam aku selalu diteror oleh makhluk itu. Jujur aku kesal bercampur aduk karena aku ingin tidur dengan nyaman di kamarku. Prak, prak, prak. Lagi dan lagi, makhluk itu menggaruk-garuk jendela kamarku. Padahal setiap pagi aku samping rumah untuk memastikan apa itu binatang liar atau harimau jadi-jadian karena jendela kamarku seperti digaruk-garuk olehnya. Aku juga masih ingat dulu ibu dan ayahku pernah cerita, dia pergi ke seberang, namun kampung di sana lagi ada acara randai, sebuah permainan khas Minangkabau. Waktu itu ibuku lagi mengandung diriku karena keasikan nonton ayah dan ibu pulang larut malam. Karena ayahku seorang yang pemberani, jadi ayah tetap bawa ibuku pulang walau dalam keadaan hamil. Ayah dan ibuku pulang hanya berjalan kaki. Waktu pulang ayah sempat mampir di sebuah warung kecil di sana untuk membeli rokok. Pemilik warung melarang ayah untuk bawa ibuku pulang karena hari sudah malam dan rumah-rumah penduduk belum terlalu banyak. Kemana bawa istri nak? Hari sudah malam, istri sedang hamil pula. Nanti terjadi yang tidak-tidak sama istri. Pantangan banget bagi orang hamil. Begitu pemilik warung menasehati ayahku. Enggak kenapa-napa pak. Dekat ke jalan raya lagi pak, tanggung nanti larut malam pak, kata ayahku sambil senyum ramah. Iya, sebelum ketemu jalan raya kan lewat rimba itu dulu nak. Tidur sajalah di sini dulu, besok pagi saja pulang, kata pemilik warung sambil menunjukkan jalan. Enggak kenapa pak, kan ada saya, kata ayahku. Ya sudah nak, baik-baik di jalan, jawab pemilik warung sambil geleng-geleng melihat sifat ayah tetap memaksa buat lanjut untuk jalan. Di tengah menuju jalan rimba, ada yang menarik baju ibu. Kebetulan ibu memakai daster berbahan levis. Ketika ibu melihat ke belakang, alangkah terkejutnya ibu melihat sosok harimau. Bang, tolong bang, begitulah teriak ibuku. Aku pun tak kalah kaget melihat harimau itu menggigit baju panjang ibu dan menarik ibu sekuat tenaga. Permisi Eyang, jangan ganggu istri saya, tolong Eyang. Kami suka jambak Eyang. Begitulah teriak ayah sambil tarik-tarik tangan ibuku. Ketika harimau itu melepaskan gigitannya di baju ibuku, ayah dan ibuku pun lari secepat-cepatnya sambil menoleh ke belakang. Ayah melihat harimau itu tetap mengikuti sampai ke jalan raya. Sampai di jalan raya, harimau itu pun menghilang. Begitulah cerita ibu dan ayahku tentang ibu waktu hamil aku dulu, dan sekarang aku mengalami hal-hal yang aneh. Daripada nanti kenapa-napa setiap aku dengar jendela kamar berbunyi, alangkan kaki 1000 lari ke kamar adikku dan mendobrak pintu kamarnya. Untung pintu kamar adikku gampang untuk kubuka. Sore harinya Pak Pian selaku ustadz datang ke rumah dan duduk di ruang tamu. Jiwa kepoku pun meronta-ronta. Aku pun menyimak apa yang ayah dan aku kakek ceritakan. Pak, ini jeruk nipis yang Bapak suruh kami siapkan, kata ayahku sambil memberi jeruk itu kepada Pak Pian. Angku boleh minta air di dalam ember kecil nak, tanya angku kepadaku dan dibalas dengan anggukan. Ini angku airnya, sambil menyodorkan air dalam ember kecil kepada angku Pian. Kakakku pun ikut duduk sambil meletakkan segelas kopi buat ayah dan angku Pian. Kami sama-sama menyimak apa yang diceritakan oleh beliau. Kulihat angku Pian memotong jeruk nipis itu dan memasukkannya ke dalam wadah ember kecil yang ku beri tadi. Beliau merapal ayat suci Al-Quran. Setelah selesai, beliau mengatur nafas dan memulai berbicara kepada ayahku.
Jadi begini, anak kemanakan yang bernama Ica ini memiliki tanda di bagian belakang lehernya yang sudah hampir masak. Tanda ini hanya bisa dilihat oleh orang yang memiliki mata batin. Kata Angku Pian kepada ayahku, "Kalau boleh tahu apa hubungannya dengan gangguan dan tanda itu, Pak?" tanya ayahku. Hubungannya, anak kemanakan bisa merasakan adanya makhluk halus, dan yang pertama Bapak lihat adalah sosok bernama Siampa. Bentuknya tinggi besar, berbulu, dan uniknya telapak kakinya terbalik dengan tumit di depan, jari kaki-kaki di belakang. Makhluk itu pun tertarik dengan Ica dan ingin membawa pergi Ica ke alamnya, dijadikan temannya. Letak posisi makhluk itu di samping rumah yang semak-semak belukannya tebal, tepat dekat belakang rumah. Ada pohon kedondong dan kelapa yang berdempetan. Disitulah tempat makhluk itu tinggal, kata Angku Pian menjelaskan panjang lebar. Jadi apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya tak sudi jika makhluk itu ganggu, dan apalagi bawa anak saya, Pak. Apakah tanda itu bisa dibuang? Tanya aku sambil menyeruput kopi buatan Kak Ica tadi. Kalau tandanya dibuang, anak akan jadi orang linglung, seperti orang bodoh. Jadi Bapak akan buat tanda itu berubah saja, karena itu cara yang lebih aman sebelum tanda itu 100% masak, jawab Angku Pian. Lalu makhluk itu kita apakan, Pak? Apa mesti kita pindahkan jauh-jauh atau kita lawan? Kata ayahku. Aku yang penakut ini merapatkan badan ke tubuh Kak Ica. Ku pegang tangan Kak Ica begitu dingin dan wajahnya pucat mendengar cerita Angku Pian. Bapak akan memagari rumah dan merubahkan tanda di leher belakang kepala Ica. Air ini kita gunakan sebelum maghrib. Sekeliling rumah akan Bapak ciprat dengan air jeruk nipis ini, dan lagi Bapak akan nutup mata batin Ica dengan hampir terbuka, jawab Angku Pian panjang lebar. Kulihat Angku memanggil Kak Ica duduk di hadapannya dengan posisi ke belakang sambil memegang leher kakak Angku itu merapal doa, dan aku pun tak tahu itu doa apa. Kulihat Kak Ica ekspresinya seperti biasa saja. Kemudian posisi duduk Kak Ica menghadap Angku Pian. Beliau menutup mata Kak Ica dengan telapak tangannya dan lanjut merapal doa. Setelah itu ayah dan Pak Pian pergi ke belakang rumah untuk menciprat-cipratkan air ke dinding rumah. Kalian tahu gimana ayah dan Pak Pian melakukan itu? Karena aku selalu penasaran dan mengikuti kemana mereka pergi. Apa yang dilakukan ayah dan Pak Pian itu? Setelah selesai melakukan pemagaran rumah, Angku Pian duduk lagi di ruang tamu. Beliau sempat sholat maghrib berjamaah dulu dengan keluarga kami. Setelah itu kami menunggu apa yang harus kami lakukan. Ica, nanti setelah ini rajin-rajinlah baca Al-Quran, karena dengan Ica rajin menyebut nama Allah, Ica akan dilindungi dan dijauhkan oleh makhluk halus, jin, dan sebagainya, ucap Pak Pian kepada kakakku Ica. Baik Angku, Ica usahakan setelah Ica bersih, jawab kakakku. Pak, sudah ini, apakah masih mau makhluk itu ganggu anak kami lagi, Pak? Rumah kan sudah kita pagari, masih bisakah dia menembus ke dalam pagar yang Bapak buat tadi? Tanya ayahku. Insya Allah aman, asalkan di rumah ini selalu baca ayat-ayat suci Al-Quran. Kabut putih akan selalu tebal. Benteng rumah tak akan bisa dimasuki oleh makhluk itu. Tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena satu-satunya yang melindungi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat Pak Pian. Insya Allah Pak, kalau anak-anak rajin
Kalau saya hanya bisa berdoa dan berusaha menjaga anak-anak agar aman, Pak, ucap ayahku waktu itu. Pak, kalau boleh tahu pas memasang pagar apakah makhluk itu marah? Tanya ibuku. Iya, dia melotot ke arahku seperti tidak suka. Untuk apa aku takut? Toh yang harus ditakuti itu ialah Sang Khalik, pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Apian sambil minum air putih. Kenapa dia tak melawan Bapak di saat Bapak memagari rumah kami? Tanya ibuku lagi yang masih penasaran. Karena kita selalu berlindung kepada Allah, ucap Apian singkat. Serahkanlah segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah hanya kepadanya, jangan meminta kepada yang lain. Karena kalau kita salah jalan, kita akan tetap tersesat sampai seterusnya. Begitulah nasihat Angku Pian waktu itu. Lelaki yang sudah tua tapi kelihatan masih muda itu menasihati kami sekeluarga. Intinya kita harus banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah takut kepada makhluknya, takutlah hanya kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbil Alamin. Amin. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.